Viral, berita Dodi Sudrajat klaim sanggup biayai kehidupan Gala Sky 10 juta rupiah per bulan. Namun, pernyataan kesanggupan tersebut tidak hanya diragukan oleh Faisal besan plus seterunya, tapi juga oleh mantan istrinya bernama Puput. Bahkan, Puput yang menanggapi langsung di sosial medianya atas berita viral tersebut juga meragukan Dodi bisa memenangkan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dimenangkan oleh Faisal sebagai pemegang hak asuh. Lantas, apa alasan Faisal dan Puput meragukan posisi Dodi Sudrajat? Benarkah Puput menuding Dodi biasa mengabaikan kewajibannya sebagai suami? Di sisi lain, kuasa hukum Mayang Putri Dodi Sudrajat melancarkan serangan kepada keluarga Faisal dengan menyindir Faisal sebagai keluarga konten. Tak hanya itu, Farhad juga menduga bahwa Faisal telah melakukan eksploitasi terhadap Gala Sky cucunya. Lantas, seperti apa tanggapan Faisal atas pernyataan Farhad tersebut? Sementara itu, Faisal yang kini siap meladeni upaya banding Dodi Sudrajat menyatakan siap dan sudah mulai menabung untuk menyekolahkan Gala di usia 3 tahun nanti dengan biaya 90-an juta untuk masuk pendidikan anak usia dini. Lantas, seperti apa harapan Faisal dan Dodi selaku kakek akan masa depan cucu mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Satu berita yang kini tengah viral di sosial media adalah terkait pernyataan Dodi Sudrajat yang menyatakan sanggup membiayai kehidupan cucunya Gala Sky sebesar 10 juta rupiah sebulan tanpa donasi. Dodi membandingkan Gala dengan Mayang putrinya yang ia klaim berhasil ia besarkan sejak usia sehari pasca ditinggal selamanya oleh Ibunda Mayang. Bahkan Dodi dengan percaya diri sanggup membiayai Gala dengan biaya 10 juta tanpa meminta donasi. Namun, seteru dengan notaben adalah besan Dodi sendiri yaitu Faisal justru meragukan pernyataan kesanggupan Dodi tersebut. Faisal pun membuat hitungan. Saat ini, Dodi masih harus membiayai Mayang, juga anak yang masih kecil dari buah cinta Dodi dengan Puput, mantan istrinya, dengan total sekitar 15 hingga 20 juta sebulan. Faisal meragukan Dodi yang saat ini belum memiliki pekerjaan yang jelas bisa merealisasikan apa yang disanggupinya. Ya, sebenarnya sih Dedi dia sanggup sanggup tanpa harus meminta donasi, sanggup merawat Gala gitu kan. Dedi tipe laki-laki yang bisa merawat anak ya. Kita lihat aja Mayang itu dari umur dia ditinggal mamanya dari umur sehari, dari merah itu udah dirawat, walaupun ada dulu juga ada pembantu ya, bahkan bukan babysitter, pembantu gitu kan. Itu udah dirawat gitu. Jadi bisa merawat anak gitu ya. 12 tahun ngerawat Mayang, merawat Vanessa itu satu pengalaman yang membanggakan bagi Dedi ya, bisa merawat anak gitu. Nah, apalagi Gala, laki-laki gitu kan. Dedi nggak punya anak laki-laki, jadi bisa Dedi merawat tanpa harus meminta donasi untuk insya Allah rezeki pasti ada untuk anak, rezeki anak pasti ada, rezeki Dedi pasti ada untuk merawat Gala untuk 10 juta. Dia bilang Dedi sanggup 10 juta, dia bilang Dedi sanggup.
tanpa harus meminta donasi ke masyarakat? Ya, persoalannya bukan masalah sanggup tak sanggup saja ya. Saya hanya menyampaikan biaya anak itu besar. Saya tidak bilang dia sanggup atau nggak sanggup. Cuman saya menyampaikan bahwa biaya si Gala itu besar. Nah, dia masih punya anak. Anaknya sama mantan istrinya umur masih balita. Itu biayanya juga gede loh. Kalau si cucu biayanya umpamanya katakanlah 10 juta sampai 15, si anaknya sih tentu punya biaya juga 5 atau 10 juta sebulan. Nah, udah berapa? Nah, anak dia yang sama dia tentu punya biaya juga. Nah, saya bilang, apa nggak keberatan? Kan gitu. Bukan saya mengatakan dia sanggup tak sanggup, cuman saya mengatakan takut keberatan. Ya, Gala sekian biayanya. Anak dia yang berita, sebab kenapa? Di dalam hidup ini yang menjadi kewajiban sekali adalah membiayai anak kandung. Gitu. Baru cucu. Nah, kalau cucu udah ada orang membiayai, ngapain juga? Itu kalau kali-kali saya di dalam perhitungan saya takutnya keberatan. Dari mana datang duitnya? Nah, kan begitu. Berita viral soal pernyataan kesanggupan Dodi Sudrajat bisa membiayai hidup cucunya 10 juta rupiah per bulan pun langsung mendapat respon dari mantan istrinya yang bernama Puput. Puput juga meragukan pernyataan kesanggupan Dodi membiayai Gala. Ia juga meragukan Dodi bisa memenangkan banding yang diajukan Dodi. Alasan dari keraguan Puput pun diungkapkannya dalam komentar menohok melalui sosial media miliknya seperti berikut ini. Sebetulnya sudah bukan menjadi zonaku untuk bicara maupun memberikan pendapat dengan berita perihal banding yang akan diajukannya. Menjawab pertanyaan ribuan netizen tentang banding, aku mau kasih judul aja deh. Jangan mimpi akan memenangkan banding. Anak kandung sendiri pendidikan baru mau masuk TK saja tidak dihiraukan. Sebab apa? Sebab memang sudah terbiasa mengabaikan kewajiban. Mengutip daripada pembicaraan si mantan istrinya mengatakan bahwa selama ini cuman 10% pekerjaannya tidak jelas. Kan itu permasalahan. Bukan saya bilang dia tidak sanggup. Sebenarnya kalau masalah si Gala, memang kalau 10 juta kecil. Mohon maaf nih ya, bukan saya mengatakan saya berduit, enggak. Saya mohon maaf kepada para netizen masyarakat, bukan. Kan harus punya pembantu. Pembantu 3 juta. Baby sister 3 juta, itu 6 juta. Mereka berdua ini perlu nih makan, nih minum nih. Baby sister nih berdua nih. Berapa nilai minum makan mereka berdua selama 1 bulan? Apa cukup 2 juta? Saya rasa enggak, 3 juta nilai makan minumnya yang berdua nih. Udah 9 juta. Sekarang melangkah kita kepada Gala. Susunya berapa sebulan? Pampersnya berapa sebulan? Susu 430.000 saya beli. 3 hari satu kaleng. Habisnya 3 hari. 430.000 saya beli. Habis 3 hari. 1 kaleng. Belum lagi pampersnya. Belum lagi baju sehari-harinya. Belum lagi emil-emilnya yang lain. Kan banyak ya. Jadi takutnya bukan saya mengatakan dia tidak sanggup, takutnya keberatan. Karena dia masih punya anak sama Mbak Puput. Dodi klaim sanggup biayai hidup Gala 10 juta rupiah per bulan, tapi mantan istrinya dan Faisal masih ragu. Seperti apa sindiran menohok Farhad Abbas terhadap Faisal yang disebutnya sebagai keluarga konten? Seperti apa pula reaksi Faisal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Mbak Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh Dodi Sudrajat mengklaim sanggup membiayai hidup Gala Sky cucunya 10 juta rupiah per bulan, tapi diragukan Faisal.
Tak kalah heboh bin geger adalah sindiran kuasa hukum Mayang, yaitu Farhad Abbas kepada keluarga Faisal sebagai keluarga konten. Tak hanya itu, Farhad juga bahkan menyinggung soal rumah gala yang berhasil dibeli Faisal dan timnya dari hasil donasi yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh pihak Dodi Sudrajat. Menurut Farhad, rumah gala tersebut harus dipergunakan bersama-sama termasuk oleh Dodi Sudrajat. Bahkan menurut Farhad, Dodi berhak mempunyai satu kamar di rumah cucunya ini. Menanggapi sindiran Farhad, Faisal juga balas menyindir soal uang asuransi almarhumah Vanessa yang seharusnya ada hak gala di dalamnya, namun hingga kini tak secuil pun diterima gala. Dan ini kan digunakan memang oleh para keluarga-keluarga konten-konten untuk melakukan satu aksi sehingga diliput kan. Kalau menyangkut perseteruan ini, kita turut prihatin gitu. Melihat sikap daripada pesan daripada Pak Dodi yang tidak atau mempersempit akses bertemu antara Dodi dengan cucunya, ya. Nah, jadi kita melihat bahwa Dodi ini memiliki hak yang sama dengan mertuanya, besannya. Mereka memiliki hak yang sama. Artinya, contoh, ketika Gala mendapat rumah itu harus dipergunakan secara bersama-sama, dan Dodi harusnya punya kamar juga di situ. Dodi boleh tinggal di situ, tidak ada larangan. Hanya hak perwalian itu hanya dalam bentuk surat. Dodi punya hak untuk memberi kasih sayang juga. Gitu. Kalau perwalian itu kalau misalnya dia ingin izin berobat yang bertanggung jawab pembayaran segala macam. Tapi coba kalian pertanyakan, asuransi prudensial aja yang 530 juta saya sampai sekarang nggak jelas deh. Itu ada polisi dulu. Saya yakin dan percaya bahwa itu sudah cair. Mana? Kan Gala, hak Gala itu punya mamanya dong. Mana uangnya? Mana? Jadi jangan salah-salah, itu harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat dong. Hati-hati siapa yang ikut memakannya itu. Nggak ada sama sekali. Asuransinya aja kembalikan, asuransi ini 530 juta. Kalau nggak mau dikasih semuanya, sebagian mana? Buat segala. Masukkanlah ke tabungan Gala. Hanya Gala. Sebenarnya begini masalah pertemuan itu. Sebenarnya pertemuan itu nggak begitu sulit sebenarnya. Kalau seandainya dia tidak menyakiti hati saya dengan dia menyampaikan tentang anak saya begini begitu, itu kan sama menyakiti hati saya, kan sama dengan melukai saya. Makanya saya bilang aja, kamu aja sekarang kalau seandainya disakiti hati kamu, mau nggak kamu bertemu dengan orang yang sudah menyakiti hati kamu? Kagak kan? Minta maaf dulu dia kan? Itu persoalannya. Jadi saya nggak mau ketemu, saya bukan nggak membuka. Malahan ya mau saya kemarin kan sudah saya sampaikan, andai kata dia tidak banding, mari kita bertemu. Mari kita cairkan suasana. Saya sudah sampaikan ya, temuin saya di Pasar Tanah Abang, di mana di tempat usaha saya seperti ini di ruko. Dia datang ke sini ngobrol. Ini. Udah kita berangkulan, selesai urusan. Mari kita besarkan cucu. Tapi kalau dia banding lagi, itu kan sama aja dia sendiri yang menutup kan. Dia ingin bermasalah lagi kan. Sebut lagi ini, sebut lagi itu. Itu permasalahan. Saya ngapain saya untuk menghalang-halangnya kalau dia mau bertemu cucu. Cuman persoalannya saya yang tidak mau. Sayanya ini. Nah itu persoalannya. Tak hanya itu, Farhad juga menduga pihak Faisal telah mengeksploitasi Gala Sky cucunya yang menurut Farhad tujuannya diduga demi mendapatkan uang. Tetapi pihak Faisal menampiknya. Soal Gala sering tampil di sosial media, menurut Faisal hal itu terjadi karena Gala senang ikut tampil bersama tantenya Fuji atau omnya Fadli dan Franz. Dan biasanya video di mana Gala tampil adalah untuk mengalihkan Gala dari tangisannya dan bukan eksploitasi anak, tapi karena dia senang tampil. Nggak ada masalah.
Ya, itu kan sesuatu yang agar dia terbiasa. Tidak ada masalah itu. Kalau dia semakin tampil, kalau di situ dia nanti memberikan sesuatu yang asik kepada masyarakat, apa salahnya kan? Kan lucu untuk tontonan kita kan? Kan bagus juga kan? Karena membuat kita ketawa itu kan, kalau kami para pedagang ini, pengusaha ini, ketawa itu mahal bagi kami loh. Nah, mahal. Jadi nanti kalau ada orang yang bisa kita bikin ketawa, itu suatu nilainya yang sangat positif juga di mata saya. Kalau dia kadang-kadang nangis, kadang, ayo Tito, dia mau tuh. Nah, jadi makanya kadang-kadang ada orang mengkritik kan dia prestasi. Memang dia maunya. Kalau nangis itu saya Tito kan, ayo Tito, ayo. Dia mau dia. Terus kemana? Apa? Di mana letak salahnya? Di mana salahnya? Saya menyatakan bahwa yang namanya harta warisan, kan ini anak ini keluarga ini kan tidak meninggalkan harta warisan. Nah, justru warisannya adalah anak yatim piatu ini. Kemudian mereka melakukan satu penggalangan. Kita mencegah jangan sampai dieksploitasi anak ini, karena anak kecil kan tidak bisa masukin ke televisi, pasti di blur. Oleh karena itu kita meminta kepada masyarakat, media maupun elektronik cetak maupun kepada KPI dan KPAI agar memboikot, kemudian memberi larangan untuk penayangan daripada cucunya Dodi ini karena mereka masih kecil. Karena ini menjadikan sarana untuk mencari popularitas, mungkin mencari uang juga. Saya kan sudah bilang, saya pihak ketiga yang orang yang tidak ada urusannya semuanya. Bagi saya memang nggak mau saya menanggapi. Kenapa ya? Karena orang-orang itu tidak mempelajari terlebih dahulu. Seharusnya apapun kalau kita seorang yang akan membantu orang lain, kita pelajari dulu kebenaran orang ini. Kita pelajari dulu kepribadian orang ini. Kita pelajari siapa orang ini. Jangan ujuk-ujuk kalau kita bantu orang ini orang ini kebenaran nggak kita bantu. Jangan asal kita membantu aja. Itu yang pertama. Dan kedua, kita mengkritik orang, ya benahilah diri dulu. Udah benar nggak diri kita? Nah kadang-kadang kan situ yang sayang. Dirinya sendiri tidaklah benar, tapi orang juga dikritik. Apa kadang-kadang dia tidak pernah membaca komentar-komentar orang? Coba baca komentar-komentar orang di Instagram atau di YouTube. Coba baca komentar orang di bawah. Positif enggak? Jangan kita selalu menyalahkan orang. Geger, Farhad Abbas diduga tuding Faisal sebagai keluarga konten. Lantas, benarkah Faisal sudah siap menyekolahkan Gala dengan biaya sekolah sebesar 90 juta rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Heboh, Farhad Abbas sindir keluarga Faisal sebagai keluarga konten. Faisal sendiri tetap dalam rencana besarnya bagaimana mengasuh, membesarkan dan mendidik Gala agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat. Sejak dini, Faisal sudah mulai menabung untuk membiayai sekolah Gala saat ia berusia 3 tahun nanti. Diungkapkan Faisal bahwa biaya pendidikan Gala di usia tersebut sekitar 90 juta rupiah dan siap ia bayarkan. Ya mau masukin sekolah nih, uang sekolahnya aja berapa kemarin 90 juta uang masuk berapa katanya tahu saya tapi cerita-cerita aja, bingung juga. Nah ya saya kalau memang segitu insya Allah kan saya bayar kalau memang mau dia sekolah. Anda usah saya sebutkan, tapi dia umur 3 tahun sih. Dua kakek Gala, Faisal dan Dodi Sudrajat, sama-sama punya mimpi yang baik untuk masa depan Gala. Faisal ingin agar Gala kelak menjadi anak yang berguna kepada masyarakat maupun kepada negara. Sedangkan Dodi mengimpikan Gala kelak menjadi profesor pada bidang yang akan ia tekuni sesuai bakat yang ia miliki. Ya kalau impian kedepannya sih ya tergantung anaknya nanti ya. Pengennya sih sukses jadi profesor gitu ya, Gala. Tapi sekarang ini ya biarin aja lah berjalan dengan sebagaimana anaknya aja, dia maunya seperti apa gitu ya. Artinya belum terpikir nanti mau cita-citanya seperti apa. Biar
biar dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakatnya. Saya inginnya dia menjadi orang yang berguna dan berbakti kepada masyarakat ini. Karena dia adalah anak kita sama-sama, cucu kita sama-sama. Kita besarkan, kita kawal dia bersama-sama, kita didik ke arah yang lebih baik, ya, agar dia bermanfaat bagi masyarakat. Saya akan coba, ya. Tapi kalau memang arahnya ke lain, itu kuasa Tuhan. Tapi saya berjanji bahwa saya arahkan kepada hal-hal yang baik, yang bermanfaat, baik kepada negara maupun kepada masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan, kalau Tuhan mengizinkan, insya Allah mudah-mudahan kita jadikan dia orang yang bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan. Dukung. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.